Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafur Ferjuno dengan NIM 124510115172 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan eh, variabel, tipe data, dan operator. Yang pertama saya akan menjelaskan variabel. Jadi variabel itu adalah sebuah nama yang digunakan untuk menyimpan nilai data di dalam program komputer. Jadi sederhananya itu seperti variabel itu berfungsi sebagai wadah atau tempat penyimpanan sementara untuk data yang bisa diubah-ubah selama program berjalan. Jadi setiap variabel memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai apa yang bisa disimpannya. Misalnya seperti angka, teks, atau nilai benar atau salah. Selanjutnya eh, kita masuk ke tipe data. Jadi eh, tipe data di Java itu terbagi menjadi dua, yaitu eh, tipe data tipe data tipe data primitif dan non primitif. Jadi pertama ada tipe data namanya byte. Jadi byte ini eh, cocok untuk data kecil seperti di array. Jangkauannya itu dari min 128 hingga 127. Selanjutnya tipe data short. Jadi selanjutnya tipe data short itu digunakan saat memori menjadi perhatian atau penting gitu. Jangkauannya dari min 32 min 32,768 hingga 32,767. Selanjutnya tipe data int atau biasa integer. Jadi tipe data integer ini yang paling umum digunakan untuk angka bilangan bulat. Jangkauannya itu bisa sekitar min 2 miliar hingga 2 miliar. Selanjutnya ada tipe data long. Jadi tipe data long ini digunakan untuk angka yang sangat besar. Saking besarnya itu dia bisa melebihi jangkauan dari integer. Selanjutnya ada tipe data float. Nah, untuk tipe data float ini kegunaannya untuk menyimpan angka desimal presisi tunggal. Jadi contohnya itu seperti 12,5, di ujungnya itu kita beri huruf F. Selanjutnya ada tipe data double. Jadi tipe data double ini desimal standar yang dengan presisi ganda atau lebih akurat. Jadi double ini adalah hampir mirip seperti tipe data float, tapi yang membedakannya kalau tipe data float ini di akhir diberi huruf, sedangkan double tidak. Selanjutnya ada tipe data char.
Jadi untuk tipe data char ini dia digunakan biasanya itu untuk menyimpan satu karakter tunggal seperti huruf, angka, atau simbol. Selanjutnya itu ada tipe data boolean. Untuk tipe data boolean ini untuk menyimpan nilai logika true atau false atau benar atau salah. Selanjutnya, untuk dari tipe data primitif ini semua adalah tipe data primitif. Selanjutnya kita masuk ke tipe data yang non primitif, yaitu ada string. Jadi tipe data string ini digunakan untuk menyimpan urutan karakter atau teks. Jadi nilainya itu harus diupdate oleh kutip 2. Jadi string ini sebenarnya adalah sebuah kelas yang ada di Java. Berarti string ini itu memiliki banyak metode bawaan yang berguna untuk memanipulasi teks seperti mengubah menggabungkan, memotong, atau mencari karakter. Selanjutnya ada array. Ada array. Jadi untuk tipe data array ini digunakan untuk menyimpan banyak nilai dari tipe data yang sama dalam satu variabel tunggal. Jadi ukuran array ini sudah ditentukan saat pembuatannya. Misalnya kayak kita dapat memiliki sebuah array yang hanya menyimpan integer atau array yang hanya menyimpan string. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh dari variabel. Di sini kita akan ini kita bikin string string nama kalau string itu kita harus bikin kutip 2 seperti ini ya. Di sini namanya kita bikin aja misalnya cok. Dan jangan lupa dikasih tanda titik koma. Selanjutnya ada integer untuk umur. Umurnya misalnya kita bikin 20. Selanjutnya double. Double ini untuk tinggi badan. Misalnya kita bikin dia 172,4. Nah, ada chart impact. Nah, chart ini kita bikin. Kalau untuk chart itu jangan lupa dikasih tanda kutip tunggal gini, tidak ganda, tanda kutip 1. Selanjutnya kita bikin A. Selanjutnya ada boolean. Boolean ini untuk lulus, apakah dia lulus atau tidaknya.
salah. Nah, di sini akan langsung saja kita panggil. Jadi cara manggilnya itu kan kita ketik system.out.println, yang di dalamnya itu sama kita bikin nah, kutip dua, tanda kutip dua, lalu nama, nah, seperti ini, kita bikin seperti ini. Selanjutnya kita bikin lagi untuk memanggil integer untuk umurnya. Selanjutnya kita untuk memanggil char-nya, di sini kita bikin grade untuk memanggil char-nya. Selanjutnya kita bikin lagi untuk memanggil boolean ini. Jadi di sini kita tulis lulus. Selanjutnya satu lagi untuk memanggil ini double. Jadi kita bikin tinggi. Oke, langsung saja kita run. Nah, dan ini dia hasilnya, hasil yang kita panggil tadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari operator. Nah, pertama kita bikin contoh dari operator aritmatika. Oh, sebelumnya operator ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama operator aritmatika, selanjutnya ada operator penugasan atau assessment, selanjutnya ada operator perbandingan atau relasional, selanjutnya ada operator logika, dan yang terakhir ada operator increment dan decrement. Di sini kita akan membuat contoh dari operator aritmatika. Jadi kita bikin karena kan aritmatika itu untuk operasi matematika dasar. Jadi menggunakan bilangan bulat. Jadi di sini kita bikin integer dan A-nya kita bikin 10 misalnya, dan B. Di sini nilai B-nya misalnya kita bikin 5. Nah, untuk membuktikannya, jadi sini kita buat atau kita ketik system.out.println, terus A tambah, nah ini dia. Nah, di sini kita ketik A tambah B sama dengan, terus tutup kurung, yang di dalam tutup kurung. Selanjutnya klik tambah, terus buka kurung, A ditambah B tutup kurung. Yang ini untuk penjumlahannya, dan ini untuk nama yang dipanggil. Nah, seperti itu juga selanjutnya. Selanjutnya itu untuk pengurangan, tanda tambahnya ini diubah jadi tanda kurang.
Dan kalau tanda kali itu diubah menjadi ini bintang seperti ini, dan tanda bagi seperti ini untuk pembagian, dan yang terakhir ada modulus seperti ini. Nah, baik, langsung saja kita run. Nah, ini dia hasilnya. Jadi di sini kan nilai A-nya itu adalah 10 dan nilai B-nya adalah 5. Jadi di sini A ditambah B sama dengan 5. Karena kan 10 ditambah 5, jadi 15 hasilnya. Dan A dikurang B hasilnya 5, dan A dikali B hasilnya 50, dan A dibagi B hasilnya 2, dan A modulus B hasilnya 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh operator perbandingan atau relasional. Nah, ini kita hapus dulu. Di sini kita ketikkan A lebih besar dari B Nah, untuk penulisannya seperti ini. Dan selanjutnya ada kita Nah, selanjutnya ada A lebih kecil dari B, terus ada A lebih besar sama dengan B, selanjutnya ada A lebih kecil sama dengan B, selanjutnya ini kita ubah menjadi A sama dengan B. Terus ada A tidak sama dengan B, dan kita langsung runkan. Untuk hasilnya dia akan menjadi sini. Maaf, untuk contohnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke maaf, ada kesalahan, seharusnya tidak pakai tanda kutip 2. Kita
dulu. Dia itu seharusnya nilainya true atau false. Nah, mari kita run. Nah, ini dia hasilnya. True, false, false, true, true, dan false. Baik, selanjutnya kita masuk ke operator logika. Karena ini kita pakai operator logika. Jadi operator logika itu kita pakai tipe data boolean. P dan sini P-nya itu true dan Q false. Jadi untuk di operator logika itu dia menggunakan beberapa simbol, yaitu ada simbol and, or, dan not. Untuk simbolnya itu seperti ini. P, simbol N itu seperti ini. Nah, seperti ini dia simbolnya. Selanjutnya untuk simbol or-nya itu dia seperti ini. Dan yang terakhir ada simbol not. Untuk simbol not itu seperti ini. Nah, ini saja. Dan hasilnya itu seperti ini kalau kita runkan. False, true, false. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.